Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda. Channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Jangan lupa dukung kami kalau sekiranya channel ini bermanfaat bagi Anda semua. Dengan cara klik subscribe, kalau perlu klik lonceng, share, dan komen. Dengan cara begitu, channel ini akan ditempatkan oleh YouTube di tempat yang strategis sehingga bisa menjadi konten alternatif bagi para netizen, mahasiswa, dosen, dan siapapun yang ingin mencari konten-konten yang lebih mendidik dibandingkan dengan konten yang menjadi predator pendidikan kita yang jumlahnya banyak sekali dan itu dilihat oleh banyak orang padahal kontennya hanya berbasis pornografi dan hedonistik di dalam kehidupan. Nah, kali ini kita berada di episode ketiga bersama Bapak Bambang Dr. Yanto, Sarjana Teknik Magister Teknik. Beliau adalah Rektor Universitas Sibermu. Sibermu itu adalah Siber Muhammadiyah. ya, Muhammadiyah. Mu-nya Muhammadiyah. Jadi semua mu itu adalah Muhammadiyah dalam konteks Muhammadiyah. Jadi ini Rektor Siber Muhammadiyah. Maksudnya rektor sistem pendidikan yang tanpa gedung tapi punya program yang luar biasa. Mari kita ikuti, jangan sampai tertinggal informasi-informasi digital yang semakin lama semakin luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Prof. Semoga Ya, Prof juga sehat. amin. Dan Amin. kita kemarin kan sudah ngomong-ngomong soal best practice is not enough. We need a next practice. Lalu apa, Mas? Next practice yang harus kita edukasikan kepada banyak orang di negeri tercinta ini, Mas Bambang? Baik, Prof. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali pemirsa channel Prof. Suyanto yang sangat inspiratif dan insya Allah terus berkelanjutan ini. Prof. dan para pemirsa, jadi melanjutkan apa yang sudah menjadi topik pada minggu yang lalu, yaitu the best practice is not enough. Hari ini kita shifting to the next practice. Nah, apa itu next practice? Jadi pada kesempatan kali ini, yang pertama, practice ini adalah praktek-praktek di dalam berorganisasi, di dalam menjalankan organisasi, atau kalau di Muhammadiyah itu amal usaha Muhammadiyah, yang berbasiskan paradigma baru pengelolaan. Jadi secara paradigmatik memang berbeda dengan apa yang selama ini sudah dijalankan. Jadi bukan hanya do business as usual ya, tetapi ada satu inovasi-inovasi baru, kreasi-kreasi baru yang ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekarang ini sedang kita hadapi akibat dari perubahan zaman yang luar biasa. Ya, oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya menampilkan contoh-contoh sekilas, Prof. Ya, oke. Silakan, Mas. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, nah inilah saudara inspirasi mengapa kita harus move shift to the next practice dari best practice. Ini akan dikupas tuntas. Jangan lupa ikuti kita. Jadi ini masih lanjutan dari yang kemarin, tetapi kita akan coba menampilkan contoh-contoh yang mungkin perhatian ya kita mungkin sebagai pengelola organisasi atau khususnya perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi itu secara khusus kita bisa melihat ada beberapa aspek pengelolaan ya. Yang pertama kaitannya mungkin dengan proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan perguruan tinggi. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita, yang bisa kita manfaatkan untuk
apa namanya, baik memberikan layanan pembelajaran secara lebih efektif maupun juga untuk mengelola perguruan tinggi atau mungkin organisasi secara lebih efektif dan efisien. Nah, dari sisi pembelajaran kita tahu kalau selama ini kelas kita itu kan ya sudah cukup lama ya, Ya. tahun-tahun puluhan tahun itu ada papan tulis, ada spidol, mungkin ada alat bantu ajar manual, proyektor, ini laptop sudah mungkin agak baru ya, kemudian penghapus, interaksi, ada pointer, ada dokumentasi laboratorium. Jadi kita coba dari perspektif next practice kita akan lihat apa saja yang mungkin bisa kita gunakan ya, alternatif-alternatif dari apa yang di bagian sisi luar ini saya tuliskan ya, kita brainstorming ini ya, beberapa hal yang mungkin bisa mensubstitusi atau mungkin mengkomplementer ya, apa namanya, melengkapi apa-apa yang sudah ada. Jadi misalnya di situ ada spidol, di teknologi terbaru ada digitizers, ada mungkin smart interactive proyektor, ada smart interactive board. Laptop-laptop juga sudah mulai touchscreen, Prof. Jadi saya menyarankan ya ke depan kalau kita beli laptop dan punya kemampuan itu memang sebaiknya sudah touchscreen karena itu sangat bermanfaat ya ketika itu bisa mengaitkan aktivitas manual kita dengan coret-coret dan sebagainya itu dengan adanya touchscreen. Termasuk juga tablet, semua tablet kan pasti touchscreen ya. Nanti kita bisa melihat mungkin kalau ada kesempatannya di belakang ya bagaimana misalnya mungkin ini satu persatu coba kita tampilkan nanti ya, Prof. Tetapi prinsipnya touchscreen ini menjadi sangat bermanfaat di apa namanya ya, di pemanfaatannya di masa yang akan datang, sekarang dan masa yang akan datang. Sangat berbeda ya, yang touchscreen dengan tidak touchscreen. Kemudian augmented reality, virtual reality, ini nanti secara khusus akan kita bahas, Prof, kalau ada kesempatan untuk seri-seri berikutnya. Ya, harus ada, Mas. Kaitannya dengan juga mixed reality dan yang berkembang terakhir itu bahasa populernya immersive teknologi dan yang bahasa populernya itu adalah metaverse, Prof. Oh, metaverse. Itu sangat menarik, tapi nanti ini untuk di belakang saja, Prof. Nanti bisa jadi gongnya di belakang. Nah, kemudian ada stylus, ada Apple Pens, ini kaitannya tadi masih dengan touchscreen tadi ya. Smart table, digital resource, ada laptop dengan berbagai platform, ada Windows, ada Mac, ada iOS, Android dan seterusnya. Kemudian ada visualizers, ada knowledge, Google Knowledge Graph, networking learning. Ini berkaitan dengan poin-poin yang di dekatnya ini, Prof ya. Control center, smart kamera, Socrative, Listen, Make Edu, Impressor, High Q Learning, Moodle and Plugin, ini untuk LMS ya biasanya. Kemudian Yammer, Kahoot, iThought, Webinar, Zoom, Skype, Cloud-based, Scanner, Digital Podium, dan seterusnya yang itu ketika kita explore bisa jadi itu bisa memberi manfaat bagi kita untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh, Prof. Khususnya jarak jauh ya, karena dengan ini akan menjadi sangat terbantu. Nah, mungkin bisa saya berikan beberapa contoh tadi yang sudah kita tampilkan di sana. Ini tablet biasa yang kita semua juga mungkin sekarang sudah mulai sangat terbiasa. Yang menarik, Prof, generasi lama itu seperti saya itu masih nyaman dengan laptop. Tapi generasi yang lebih tua mungkin dengan laptop pun tidak nyaman ya, masih nulis dengan kertas dan seterusnya. Saya sudah hampir tidak pernah nulis dengan kertas, Prof. Tanda tangan juga digital. Jadi hampir semuanya sudah diakomodasi dengan perangkat digital. Nah, ini sebenarnya ada video yang luar biasa ya. Bagaimana di engineering itu misalnya, Prof. Ketika kita menggambar dulu
Gambar itu manual pakai tangan. Saya waktu kuliah masih begitu, Prof. Meja Ya, gambar. garis panjang-panjang itu ya. Pakai panjang-panjang nanti rebutan meja gambarnya karena mahal itu ya. Meja gambarnya. Nah, kemudian ada namanya software AutoCAD. Itu dioperasikan dengan laptop, dengan mouse. Ya. Jadi dia itu sangat akurat, sangat presisi, tetapi ada persoalan fleksibilitas. Ya. Bagaimanapun menggerakkan mouse ini berbeda dengan menggunakan pena. Ya, pena, ya. Nah, dengan tablet seperti ini, Prof, ada aplikasinya juga, itu akurasinya dapat, presisinya dapat, dan fleksibilitasnya juga dapat karena dengan pena, Prof, gambarnya, Prof. Oh ya, ya, dengan nah, pena. ini contoh ini gambar yang ada di sini ini adalah gambar yang dibuat secara digital ya, Prof. Jadi bukan gambar manual ini, Prof. Gambarnya ya di iPad, ya di tablet ini. Gitu, Prof. Jadi dan untuk engineering itu juga bisa sangat akurat, sangat presisi, dan sangat cepat. Sangat cepat, Prof. Dan bisa menghitung juga, Mas. Menghitung misalkan di samping kekuatan, biaya, ada kata di input ke situ. Bagaimana? Oh, bisa saja nanti ketika kemudian dengan aplikasi yang lainnya, kemudian mungkin nanti kebutuhan untuk apa namanya konstruksi ya mau dibangun atau mau dibuat dan seterusnya bisa saja, Prof. Kita dibuat aplikasi programnya, saya kira mungkin juga sudah ada, Prof. Jadi semuanya menjadi sebenarnya dimudahkan dengan hal-hal ini. Kalau kita tahu itu persoalannya, Prof. Dan mau. Nah, yang kemarin kita bahas, kelembaman itu membuat potensi kita untuk bisa memanfaatkan teknologi yang baru ini menjadi terhambat. Iya. Jadi apalagi kalau itu leadernya, pemimpinnya, kalau tidak punya visi seperti itu ya nanti kasihan sebenarnya organisasinya karena mungkin yang bawahan ini menjadi tidak terakomodasi. Ini saya sekilas cepat ya, Prof. J. Ya. Nanti saya ini kan yang perlu. Nah, ini misalnya smart board untuk berdiskusi bersama, berkolaborasi ya. Anak-anak kita pasti touchscreen, Prof, ini. Jadi lebih mudah. Dalam ya ukurannya besar itu untuk untuk orang banyak ya, Mas. Termasuk board seperti ini, Prof. Ini sudah banyak dan ini sudah betul-betul ada ya, Prof. Smart board seperti ini itu sudah banyak. Jadi touchscreen dan bisa dioperasikan seperti komputer. Nah, kemudian kalau laptop ini ada yang iOS platform, kemudian ada yang Windows, ada yang tablet ini yang iOS platform, kemudian tablet ini Android. Berbagai macam tablet ini juga beda-beda, Prof. Platformnya. Ini Windows yang masing-masing memang punya keunikan. Ini ada visualizers. Nah, kemudian ada virtual reality, Prof. Ini sebenarnya teknologi yang lama, tetapi menjadi relevan saat ini untuk dikembangkan karena perangkat hardware-nya itu menjadi semakin bagus ya, menjadi semakin bagus. Virtual reality. Apa itu virtual reality? Virtual reality adalah secara sederhana definisinya adalah kita sebagai subjek itu masuk ke dunia maya. Itu virtual reality. Nah, ada lagi yang namanya augmented reality, Bro. Itu objek maya hadir di dunia nyata. Nah, nanti mungkin bisa augmented ya. Itu augmented nih, Bro. Itu objek maya masuk ke dunia nyata. Nah, seperti ini misalnya. Jadi, ini betul-betul saya juga sudah nyoba beberapa buku sekarang di masyarakat itu sudah ada, Prof. Nanti tapi detailnya untuk yang visual virtual reality, augmented reality, mixed reality dan immersive teknologi kita taruh di belakang, Prof, untuk seri berikutnya, Prof. Secara detailnya nanti akan kami sampaikan karena berkait dengan apa yang juga sedang dikembangkan oleh Universitas Siber Muhammadiyah, yaitu memanfaatkan imersif teknologi itu untuk pembelajaran, Prof. Jadi itu sangat menarik. Jadi kita secara sederhana bisa presentasi di satu ruang, avatar kita yang presentasi, yang ikut juga avatar-avatar, Prof. Ya, avatar itu bisa punya akun untuk mewakili diri kita begitu maksudnya? Iya, harus, Prof. Jadi kita sudah berhasil nih, kita sudah punya ruang, punya aula yang Prof Yanto bisa hadir avatarnya. Kemudian dari mana lagi bisa hadir, kemudian presentasi, Prof. Tidak hanya begitu ya, presentasi. Jadi itu sudah kita sudah punya, Prof. Kami sudah punya. Maka kalau pengen nyoba dengan headset bisa, nanti dengan digital juga
gadget-gadget biasa juga bisa, laptop juga bisa. Itu Mas, yang unik adalah membangun ruang itu lebih murah daripada membangun gedung yang Terus Prof, ya. jadi Cybermu ini belum 1 tahun sudah lengkap Prof. Gitu. Jadi ini salah satu cara sebenarnya untuk kita itu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bisa kita hadapi. Nah, seperti ini adalah augmented reality, Prof. Ini mixed reality ya ini. Jadi sudah mix antara virtual dan ya ini untuk yang kedokteran itu sudah lengkap, Prof. Aplikasi-aplikasinya itu luar biasa, Prof. Jadi luar biasa. Contoh misalnya ini untuk kedokteran. Jadi kalau dulu kadaver dan seterusnya ini ya dengan mayat yang benar-benar mayat, ini cukup dengan hologram. Kemudian dia pakai kacamata dan semua bisa akses itu, termasuk untuk engineering. Tapi nanti detailnya ya Prof. Ya. Ini menarik ini. Nah, ini contohnya Prof, ini juga ya. Jadi tidak harus dengan mayat beneran gitu ya. Nanti dipotong-potong kan juga tidak manusiawi. Habis itu nggak bisa dipakai. Kalau ini kan bisa dipakai berulang-ulang hologramnya ini. Dan saya sudah nyoba Prof. Yang dipakai orang ini saya sudah punya Prof. Ini Prof. Oh, kacamatanya itu ya? Ya, kacamatanya itu punya. Nah, ini sekedar gambaran kita pas pengembangan teknologi imersif di Cybermu. Nanti mungkin bisa di belakang kita detailkan. Ini sekedar perangkat scanner untuk biasanya di engineering untuk mengubah wujud fisik beneran ke dalam digital ya, untuk digitalisasi. Nah, ini beberapa aplikasi-aplikasi yang juga bisa dimanfaatkan, termasuk juga ada interaktif classroom ya, yang mestinya pendidikan di era ini hal-hal seperti ini menjadi hal yang mestinya disediakan, Prof. Sehingga ini bisa lebih efektif dan efisien. Ini PTZ kamera. Nah, kemudian ini LMS, ini Prof, Learning Management System yang kemarin sudah kita sampaikan, tapi nanti sekali lagi khusus untuk yang kaitan dengan apa yang dikembangkan di Cybermu akan kita bahas di belakang, Prof. Ya, contoh oke. LMS. Ini sekilas saja dulu ya, Prof. Ya, ini bagus. Nah, ini anjungan mandiri untuk membuat konten pembelajaran, Prof. Video pembelajaran itu menjadi penting sekarang ini. Nah, ini contohnya ya, ada yang tunggal begini untuk membuat sendiri supaya suara tidak masuk dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini contoh kalau nggak salah ini Harvard atau di Stanford, ini MIT apa ya. Jadi mereka juga sudah memanfaatkan semacam ini ya, semacam smart classroom atau apa namanya ya. Itu memang perlu perangkat-perangkat yang memungkinkan lebih interaktif, Prof. Dan ini semakin lama semakin murah, Prof. Semakin lama semakin murah dan terjangkau. Dan seperti halnya juga Prof Yanto yang punya channel YouTube, ini mestinya setiap dosen juga punya channel YouTube. Ini channel YouTube saya, Prof. Ya. Oke. Ada berapa? Tapi sedikit subscribernya karena saya memang belum seperti se-advance Prof Yanto yang sudah go public. Nah, di samping itu untuk pengelolaan juga banyak, Prof. Ya, saya kira kalau ini sebagian perguruan tinggi juga sudah menggunakan ya, jadi membuat aplikasi-aplikasi untuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan sebagainya ya. Tapi kalaupun toh belum, sebenarnya kita itu sebagai organisasi perguruan tinggi juga bisa manfaatkan apa yang sudah ada yang mungkin kadang tidak kita sadari. Misalnya di Microsoft itu ada MS Team ya, yang bisa untuk Zoom, tapi sebenarnya itu juga bisa untuk bekerja bersama, Prof. Jadi misalnya ini untuk work order sistemnya, untuk sistem perintahnya, kemudian pertanggungjawabannya dan sebagainya itu sudah ada perangkatnya yang tinggal kita gunakan, Prof. Bundling itu biasanya, apalagi kalau ada Microsoft Campus Agreement itu perguruan tinggi biasanya sudah free ini seperti ini, Prof. Nah, ini contoh-contoh yang sudah kami gunakan di dalam pengelolaan dan nanti langsung bisa dilihat ada grafiknya untuk melihat performan masing-masing personil dan seterusnya itu bisa kita manfaatkan. Termasuk juga misalnya Google Calendar ya. Saya kira Prof Yanto juga sudah memanfaatkan beberapa teknologi untuk apresiasi ini luar biasa. Nah, termasuk keuangan ya. Sekarang sudah ada cash management system yang ditawarkan oleh
perbankan dan sebagainya, yang itu sangat membantu. Sehingga saya itu kalau mengotorisasi ya tinggal pakai handphone saja, saya otorisasi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan gitu, Prof. Tidak perlu Ya, oke lah. menggunakan tas lagi. Dan di Nah, mana saja bisa ya, sambil di ya, rumah ada kebutuhan mendadak, kalau memang saya setujui, saya tinggal otorisasi pakai itu. ya, Nah, oke. termasuk yang menarik sebenarnya adalah perubahan yang luar biasa di aspek branding dan dalam tanda petik marketing ya, Prof. Ya, oke, Mas. Maupun Ini saya kira untuk si bermu marketing page dan juga konten-konten yang lain nanti kita sajikan minggu depan, Mas, biar para pemirsa kepo ini bagaimana ya, untuk memarketingkan, membuat branding dari institusi dengan cara-cara digital. Saya kira ini harus apa kita batasi sebab kalau tidak ini apa pemirsa itu sukanya melihat YouTube pendek-pendek, Prof. yang 15 menitan, Mas. Leres, Prof. Oke, ya. Coba stop share dan dengan demikian para pemirsa kita akan ketemu lagi minggu depan dengan Bapak Rektor Siber Muhammadiyah University atau Universitas Muhammadiyah Siber dalam bahasa dibolak-balik begitu. Dan inilah bukti bahwa digital virtual ke depan akan menguasai kita semua. Jadi bagi perguruan tinggi yang punya gedung-gedung megah itu sudah harus mulai berpikir tahun 2045 harus punya perencanaan akan digunakan untuk apa gedung itu. Apakah untuk asrama haji atau untuk mall atau untuk hotel dan sebagainya. Terima kasih, Mas, kebersamaannya dengan Suyanto.id. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Amin. Terima kasih, Mas.